Kita menjadi orang-orang yang otentik di hadapan Allah. Semoga kita tidak menjadi badut-badut. Kita tidak menjadi pemain-pemain sinetron di hadapan Allah dan sesama. Tetapi tampil, kalau kulitnya hitam di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau mulutnya cerewet di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau orangnya rajin, ringan tangan, dan langkahnya mudah untuk kepada yang lain, jalankan semua itu. Dan semoga kita tidak bersembunyi karena malu ketahuan oleh Allah. Allah sudah tahu belangnya Anda, dan Allah mau membuat belang itu menjadi sarana untuk keselamatan. Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dengan rela aku akan mempersembahkan kurban dan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena baiklah namamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudari dan saudara, umat Allah, ibu bapa dan adik-adik sekalian, dimanapun Anda berada, selamat jumpa dalam misa virtual pada hari Minggu biasa ke-16. Saya akan gunakan tata perayaan Ekaristi yang baru dan mohon supaya umat yang tahu dan bisa menjawab sesuai tata perayaan Ekaristi tahun 2020. Dalam Injil Markus bab 6 ayat 31 tadi kita mendengarkan ajakan Yesus kepada para muridnya. Marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Saudari-saudara, umat Allah yang terkasih, kita semua pasti pernah mengalami situasi sunyi. Dan bahkan kadang ada orang yang takut atau tidak berani berada di tempat yang sunyi. Karena sunyi dirasakan sebagai suatu suasana yang membosankan, menjenuhkan. Dalam sunyi, orang takut berhadapan dengan diri sendiri pada bayang masa lalu dan sebagainya. Akhirnya, seringkali kita lari dalam keramaian, dalam hiruk-pikuk kehidupan. Kita setel musik sampai tembok-tembok rumah hancur berantakan, sampai kaca-kaca rumah kita gemetar semuanya. Tidak lagi ada ruang dan waktu untuk bercakap-cakap dengan diri sendiri, apalagi dengan Tuhan. Saudari dan saudara, adik-adik sekalian, mengapa Yesus mengajak para muridnya, mengajak Anda dan saya ke tempat yang sunyi? Karena di tempat yang sunyi dan hening, kita diajak untuk masuk ke dalam diri sendiri. Tahun ini ditabiskan oleh Keuskupan Agung Jakarta sebagai tahun refleksi.
tahun mawas diri, tahun mengevaluasi bagaimana saya dengan Tuhan, bagaimana saya dengan sesama, bagaimana saya dengan alam sekitar, dan bagaimana saya dengan diri sendiri. Saudari dan saudara, di tempat yang sunyi, kita semua diajak untuk kembali, untuk pulang ke tapak-tapak, ke langkah-langkah yang sudah kita lewati seringkali sadar dan tidak sadar. Kita diminta untuk pulang ke dalam palung jiwa. Dan di situ kita bercakap-cakap secara jujur, terbuka, dan rendah hati dengan diri dan dengan Tuhan. Saudari dan saudara, dalam keheningan kita akan temukan diri kita yang otentik, yang asli. Dan kita juga akan menemukan bagaimana campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Lao Tse mengatakan, keheningan adalah jembatan untuk berjumpa dengan Allah. Disitulah Allah menyapa, disitulah Anda dekat, disitulah Anda hadir secara pribadi kepada Anda. Dan disitulah Anda disapa dan ditegur oleh Allah. Supaya tidak bermain banyak sinetron. Supaya tidak memainkan peran sandiwara di atas panggung dunia ini. Supaya kita tidak menipu Allah dan sesama. Dan tidak menipu diri sendiri. Saudari dan saudara, kita seringkali orang-orang yang memoles diri, yang mendandani diri, supaya yang tua kelihatan muda, dan sebagainya. Kita seringkali juga menutup-nutupi apa sebenarnya yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Beranikah kita menjadi seperti Maria Magdalena yang kita akan pestakan nanti pada hari Kamis tanggal 22 Juli. Beranikah kita seperti Rasul Santo Paulus? Dan beranikah kita seperti banyak orang kudus lainnya yang sebelumnya hidup dalam kekelaman dan kehitaman seperti Santo Agustinus yang ibunya Santa Monica. Orang-orang yang dalam pengalaman jatuh, dalam pengalaman gagal, tidak malu datang di hadapan Tuhan, disentuh oleh Tuhan, dan menjadi manusia yang bernilai di hadapan Allah, dan juga manusia yang punya arti dan makna bagi sesama yang lain. Di hadapan Allah, Anda dan saya yang tidak layak, Anda dan saya yang banyak muatan lokal dengan tulisan dosa diangkat dan tersanjung karena Allah selalu memberikan kesempatan untuk kembali kepadanya. Cintailah keheningan, berani masuk dalam keheningan, dan di situ Anda berjumpa dengan Allah yang sedang
menanti Anda dan saya. Marilah saudari dan saudara, adik-adik sekalian, kita menjadi orang-orang yang otentik di hadapan Allah. Semoga kita tidak menjadi badut-badut, kita tidak menjadi pemain-pemain sinetron di hadapan Allah dan sesama. Tetapi tampil, kalau kulitnya hitam di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau mulutnya cerewet di hadapan Tuhan dan sesama. Kalau orangnya rajin, ringan tangan, dan langkahnya mudah untuk kepada yang lain, jalankan semua itu. Dan semoga kita tidak bersembunyi karena malu ketahuan oleh Allah. Allah sudah tahu belangnya Anda, dan Allah mau membuat belang itu menjadi sarana untuk keselamatan. Kita lanjutkan perayaan keselamatan ini. Semoga kita menjadi orang-orang di tahun refleksi, sungguh-sungguh mawas diri dan bertanya, Tuhan mau apa dengan saya? Tuhan mengharapkan kebaruan apa dari saya? Selama saya sudah dan sedang didera oleh pandemi COVID-19. Apakah iman saya iman yang sungguh atau iman yang dipoles dengan kemunafikan dan permainan-permainan yang pada akhirnya terbongkar di hadapan Allah dan sesama. Semoga Tuhan menguatkan kita semua agar di tengah perjuangan, di tengah deraan wabah COVID-19, carilah waktu seketika, dua ketika untuk datang di hadapan Allah. Dan perjumpaan dengan Allah tidak pernah mubasir, nol dan nihil, selama kita membuka diri di hadapannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada semua petugas dari sarangnya masing-masing telah menjalankan tugas untuk mendukung lancarnya perayaan Ekaristi pada hari Minggu Biasa ke-16 ini. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.